Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa takhshuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para masyayikh, para kiai, wabil khusus yang kami hormati, sebagian kaula takdimin Rais Syuriah PCNU Kabupaten Bangkalan, Raden Kiai Haji Fakhrul Ashkhal, sebagian Komol Jaakin, Kiai Haji Umron Maulana, sebagian Komol Jaakin, Kiai Haji Ismail Al-Khalili yang nanti akan memberikan pencerahan-pencerahan. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Bangkalan, Raden Kiai Haji Abdul Latif Amin, beserta seluruh anggota Forkopimda Kabupaten Bangkalan. Yang kami hormati segenap pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Bangkalan, beserta seluruh sahabat-sahabati PMII. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita dapat berkumpul di dalam sebuah majlis yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam rangka bisa apa beri ya boy? Memperingati Maulidur Rasul. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penuh dengan rahmat, barokah dan bawa manfaat bagi sekalian. Amin. Para hadirin hadirat, sahabat-sahabati PMII, kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan mengapresiasi, berterima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian, para mahasiswa yang ikut serta menjaga nilai-nilai luhur yang berdasarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tradisi Maulidur Rasul ini adalah merupakan sebuah upaya para ulama kita membangun manusia seutuhnya, baik di dalam berketuhanan maupun berkemanusiaan. Alhamdulillah, kita patut berbangga, berterima kasih kepada para pendahulu kita, para ulama-ulama pendahulu kita yang telah mewariskan sebuah wadah organisasi, yang terkonsep dengan bagus, sehingga apa yang menjadi tujuan sahabat-sahabat sekalian dengan tema pada malam hari ini, generasi Nabawi untuk negeri dalam pertahankan NKRI, ini sudah dipersiapkan oleh para ulama kita terdahulu. Barometer baik buruknya umat, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa baik buruk umat ini tergantung dari dua golongan.
ulama dan umarok. Kalau ulamanya bagus, umat bagus. Kalau ulama umaroknya jelek, maka umat jelek. Nah sekarang perspektif siapa baik buruk ini? Nah makanya terkadang menurut ulama bagus, tapi menurut umarok nggak bagus. Begitupun sebaliknya. Sedangkan yang dibutuhkan oleh umat adalah sebuah racikan agar supaya dalam menjalani kehidupan yang tidak hanya urusan ubudiyah, tidak hanya urusan ketuhanan, tapi juga kemanusiaan, muamalah sosial. Nah inilah yang dipikirkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, yang dimotorin oleh para alumni Syekhona Khalil, para santri-santri Syekhona Khalil, membuat sebuah pergerakan yang dimulai dari Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, Tasirul Afkar, agar supaya kaum santri ini betul-betul ikut andil di dalam pergerakan, ikut andil di dalam kebangkitan nasional, karena ketika itu era kebangkitan nasional. Nah, dalam perjalanannya para ulama dengan memahami agama yang sebenar-benarnya, karena ulama-ulama pesantren ini menjaga betul originalitas, keaslian ajaran Rasulullah, sehingga kita mengenal yang namanya sanad keilmuan. Sanad keilmuan ini penting agar supaya simbol-simbol tentang keilmuan ini tidak berubah, tidak keluar dari aslinya. Atau dengan kata lain, pikiran kita ini harus terisi oleh simbol-simbol yang terjamin keasliannya sampai ke sumbernya. Maka ketika berbicara agama, sumbernya Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat dan diteruskan oleh tabi'in dan seterusnya sampai ke ulama. Ini ulama pesantren kita terdahulu menjadikan yang betul, karena orang bertindak ini dimulai dari pikiran. Orang bertindak dimulai dari pikiran. Kalau pikiran diisi dengan simbol-simbol yang tidak asli, maka pasti tindakannya tidak asli. Apalagi di era sekarang, era keterbukaan, era mudahnya konten pengetahuan lewat berbagai konten-konten di internet, sehingga terkadang terjadi sebuah kebingungan di masyarakat. Nah ini para ulama sudah mengantisipasinya sebelum membentuk negara. Para ulama kita membentuk wadah para ulama. Kan tadi saya katakan sebuah hadis menjelaskan bahwa barometer baik buruknya umat tergantung dari dua golongan, yakni ulama dan umarok. Nah maka para ulama kita terdahulu membuat sebuah wadah para ulama yang disepakati dengan nama Nahdlatul Ulama. Setelah membentuk dengan konsep yang demikian bagus, dengan bimbingan Syekhona Khalil, dengan semangat para tokoh-tokoh muda yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, membuat sebuah wadah dengan konsep yang bagus. Saking bagusnya, meskipun setiap zaman dihadapkan kepada tantangan rintangan yang sangat hebat,
alhamdulillah sampai sekarang Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang terbesar. Ini menunjukkan bahwa keaslian dan kehebatan konsep Nahdlatul Ulama betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama membentuk wadah para ulama terlebih dahulu yang dideklarasikan pada tahun 1926, 27, tahun 28 muncul Sumpah Pemuda karena konsepnya adalah kesatuan, persatuan dengan isyarah Syekhona Khalil dengan tongkatnya itu. Munculnya Sumpah Pemuda setelah lahirnya Nahdlatul Ulama. Setelah muncul Sumpah Pemuda tahun 28, muncul Marsyalal Waton tahun 35. Ubul Waton minal Iman, penguatan identitas tentang kecintaan tanah air. Baru setelah kuat tahun 1945 dideklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana pembukaan UUD 45-nya ini menggunakan kalimat santri. Maksudnya bagaimana kalimat santri? Coba Anda cek di pembukaan UUD 45. Di situ jelas tertulis atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan apalagi dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini kalau bukan santri pasti lebih mendahulukan ikhtiarnya, lebih mendahulukan usahanya daripada ketuhanannya. Ini menunjukkan bahwa para ulama kita yang mengkonsep kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan membentuk masing-masing dengan wadah masing-masing agar supaya tercipta yang namanya sinergitas. Sinergitas ini bisa tercapai ketika adanya saling menghormati dan memahami peran masing-masing. Maka ormas, organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama fungsinya adalah khirasatuddin, menjaga agama dengan berbagai nilai luhurnya. Sedangkan umarok atau pemerintah negara ini adalah khirasatud dunia, menjaga aturan dunia yang meliputi tentang hubungan sosial kemasyarakatan. Maka jelas di dalam UUD 45 negara tidak boleh mengintervensi agama. Namun ketika terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan yang menyangkut tentang keagamaan, maka di situ pemerintah membentuk MUI sebagai forum umat Islam, PGI bagi forum umat Kristiani dan seterusnya, agar supaya ketika ada permasalahan agama yang butuh kehadiran pemerintah di dalam menangani urusan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, minta fatwa apakah ini aliran sesat atau tidak. Sebab kalau seumpama dalam Islam muncul aliran sesat sehingga berdampak kepada konflik horizontal di masyarakat, ini kan tugasnya pemerintah di dalam mengamankan dan menjaga ketertiban masyarakat. Jadi begitu hebatnya konsep para pendiri bangsa ini, yang di situ para ulama-ulama Nahdlatul Ulama
berperan aktif. Bahkan kalimat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah usulan dari Ki Wahid Hasyim, abahnya Gus Dur. Dan ini tidak dideteksi, artinya terpelesut ya. Kalau kita tahu Piagam Jakarta penghapusan 7 kata itu, sila pertama dari Pancasila kan bunyinya adalah ketuhanan Yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kan dihapus karena di situ ada kalimat Islam. Oke, diterima karena kita persatuan. Dan ini mencontoh Rasulullah, bagaimana ketika Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah juga menghapus 7 kata. Perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah kaum muslimin dengan kaum musyrikin Mekah bikin perjanjian di daerah Hudaybiyah. Di situ ditulis asalnya Bismillahirrahmanirrahim. Juru tulisnya Sayyidina Ali. Tapi perwakilan dari kaum musyrikin tidak menerima. Wah, ini kan berarti sepihak menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah ini kan berarti ajaran Islam, kami kan belum masuk Islam, hapus. Oke, dihapus. Bismillahirrahmanirrahim ini kan ba, ismun, Allah, Rahman, Rahim, 5 kata. Terus tertulis di situ Muhammad Rasulullah. Ditolak lagi sama kaum musyrikin. Loh, kalau ditulis Muhammad Rasulullah berarti saya mengakui Muhammad ini Rasulullah, sedangkan kami kaum musyrikin Mekah nggak mengakui. Robah Muhammad ibnu Abdillah, Muhammad putra Abdullah. Wah, itu yang namanya Sayyidina Umar langsung marah. Siapa yang berani menghapus kalimat Rasulullah, saya potong tangannya. Sayyidina Ali sebagai juru tulis nggak berani menghapus karena langsung Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya. Kalau sampai dihapus, saya potong tangan. Langsung sama Rasulullah, karena Rasulullah ini karena ummi. Rasulullah langsung megang tangannya Sayyidina Ali. Ali, mana tulisan Rasulullah? Hapus. Akhirnya apa? Sayyidina Umar nggak berani karena ada tangannya Rasulullah di situ. Lantas dihapuslah kalimat Rasulullah, diganti dengan Ibnu Abdillah. Rasulullah 2 kata. Bismillahirrahmanirrahim 5, Rasulullah 2. Jadi kalau di total 7 kata dihapus dalam perjanjian Hudaybiyah. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, maka terjadilah Fathu Mekah. Oh, Quran. Sehingga turun ayat idza jaa nasrullahi wal fathu itu. Kan memang tanpa peperangan, damai, Islam tambah berkembang. Ini dicontoh oleh para ulama kita ketika menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Karena apa? Tujuannya adalah agar dakwah bisa tercapai ke Indonesia bagian timur. Nah, sejarah seperti ini, tauladan-tauladan para pendiri bangsa ini, para ulama-ulama kita terdahulu mengkonsep negara kita dengan bagus, mengkonsep ajaran Islam dengan bagus. Inilah yang harus kita jaga betul, apalagi di era sekarang, era digital, era milenial, yang semuanya transparan, tanpa aling-aling, tanpa batas. Maka disinilah butuh yang namanya keseimbangan antara kemampuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan budaya materi dengan terpenuhinya kebutuhan rohani. Sebab kalau kemampuan iptek tidak diimbangi dengan kebutuhan rohani, ini akan memunculkan inovasi-inovasi negatif lewat TikTok, lewat YouTube. Yang penting subscriber banyak, penonton banyak,
yang nge-like banyak, duit cair. Nggak penting apakah itu negatif, apakah itu provokasi, apakah itu fitnah, yang penting duit cair. Lah ini kan bisa membahayakan kepada generasi penerus. Maka alhamdulillah sahabat-sahabati semua ini bergabung dalam PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan ini adalah satu-satunya organisasi mahasiswa yang lengkap penyebutan identitasnya. Kalau yang lain adanya Islam gitu aja atau hanya Indonesia. Kalau PMII jelas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, karena penting sekali penegasan identitas ini. Kalau orang ini malu dengan identitasnya, maka nggak akan mungkin terjadi soliditas. Sedangkan soliditas ini adalah persyaratan mutlak di dalam maju bersatu berkarakter. Kalau maju bersatu berkarakter, rintangan apapun akan dihadapi, akan mampu dilalui. Tapi kalau belum apa-apa sudah malu-malu dengan identitasnya, tidak bangga dengan keislamannya, tidak bangga dengan Indonesianya, terkadang Islamnya juga bisa menjerumuskan dia dengan pemahamannya membuat sebuah tindakan yang mengganggu ketertiban. Alhamdulillah sahabat-sahabat PMII ini tetap semangat di dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang tentunya menurut muktamar ketiga-tiga di Jombang kemarin, PMII adalah salah satu banom Nahdlatul Ulama. Meskipun sekarang masih yang namanya anak muda, kita punya mana interpendensi. Kan PMII menyatakan diri bukan banom tapi interpendensi. Ada keterkaitan sejarah dengan Nahdlatul Ulama, kita pernah pun. Itu hanya istilah. Yang penting lo jadi enteran. Pas seperti enteran lagi atau kotor man. Interpendensi oke lah. Tapi yang penting PMII, pergerakan yang tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur Islam, berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus menjaga betul keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga ingat, PMII ini adalah pergerakan. Ketika namanya pergerakan, maka harus bergerak. Bergerak ini butuh dorongan butuh kekuatan yang paling bagus itu adalah soliditas di dalam berkomunitas. Kalau pecah-pecah sendiri-sendiri, tidak menjaga soliditas, kere-keran, jung-jungan, tidak memahami peran masing-masing, maka tidak akan bisa muncul soliditas yang bisa dijadikan sebuah kekuatan dorongan pergerakan. Sehingga terkadang kita miris mendengar pergerakan yang tidak tepat arah. Kor amunye, mungkin kor amunye, werwe juga amunye. Oneng merwe, werwe ini kemudian salah cek lagi, nggak bertati. Ini ke werwe, itu pes sekali legeger. Maunya cek lagi nggak? PMII jangan seperti itu. Suara PMII, pergerakan PMII harus tepat terarah seperti auman harimau. Harimau jarang bersuara, tapi sekali bersuara langsung orang gemetar. Itu PMII seperti itu. Dalam bergerak harus
tapi juga harus tahu mengkaji situasi, substansi permasalahan, agar supaya pergerakan ini tepat terarah dan tidak lembek. Mon lembek lo gerak obe kerampi bayi detik Ibnu cek PMII. Mon PMII kan kalau lakon apol kompol letok tanpa ada pergerakan jadi Ibnu bayi obe kerampi Ibnu. Mon Ibnu ini kan ikatan ngurusin pelajar toh, belajar. Tapi PMI harus bergerak di mana ada yang tidak bagus, di mana butuh perubahan, maka PMI harus terdepan di dalam memposisikan diri sebagai agen perubahan. Tapi jangan ngecer. Untuk agen, ngecer bahaya dari. Jadi PMI harus mampu bergerak. Bagaimana perubahan itu harus orientasinya adalah perubahan menuju yang lebih baik dengan filosofi seperti yang diajarkan oleh Ahmad Siddiq Rois Am PBNU dulu. Beliau mengatakan Nahdlatul Ulama membangun kekuatan bukan untuk berhadapan dengan kekuatan yang lain, tapi Nahdlatul Ulama membangun kekuatan dalam rangka bersama-sama dengan kekuatan lain untuk membangun kebaikan-kebaikan di masyarakat. Semudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi, Gema Sholawat yang nanti akan dijabarkan oleh artis kita Ismail Al-Khalili kan banyak follower sering genteng, mau kan apa genteng YouTuber kan. Jadi nanti mudah-mudahan dengan penjelasan menambah wawasan tentang Maulid Nabi terkait dengan pergerakan, terkait dengan organisasi ini menambah semangat kita di dalam menjaga, melestarikan nilai-nilai luhur yang berdasarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan mengapresiasi beri penghargaan setinggi-tingginya karena sahabat-sahabat sekalian PMII ikut serta menjaga cita-cita luhur para pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan barokah para ulama Nahdlatul Ulama, khususnya Syekhona Khalil. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada golongan para ulama. Amin. Amin. Demikian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Raden Kiai Haji Maki Nasir kami ucapkan terima kasih.